Selamat siang Ibu, saya Stefika akan memberikan perbaikan tentang laporan keuangan kemarin yang sempat ada kesalahan sedikit. Nah, di sini saya akan menunjukkan caranya. Yang pertama, kita buat tabel kayak kita akan buat tabel dulu seperti yang sudah dijelaskan kemarin, masih sama template-nya, laporan simpanan. Di bawahnya kemudian kita tulis masih sama seperti yang kemarin, PKK, Desa Penganan. Kemudian tahun 2021. Nah, caranya masih sama. Yang pertama di sini kita tuliskan nama anggota. Nah, di sini kita bisa perbesar masih sama caranya seperti kemarin. Kemudian tanggal. Kemudian debit, kemudian kredit. Kemudian total simpanan. Nah, yang terakhir X. Kalau sudah, kita tinggal rapihkan aja sedikit, sama seperti kemarin. Ini kita drag sampai di kolom X, kita match and center. Yang bawahnya juga, kolom selanjutnya yang tahun juga. Nah, di sini kita kan kemarin contohnya 1 sampai 10. Dan seterusnya. Nah, kita ambil contoh saja, misal namanya Yusuf. Yusuf memberikan uangnya untuk disimpan total, misal ini tanggalnya dulu, mohon maaf. Mungkin Yusuf kita tulis saja tanggal 12 Juni 2021. Nah, dia menabungkan uangnya sebesar 15 juta. Nah, selama 1 tahun ini Yusuf tidak mengambil uangnya sama sekali. Kita tidak perlu tulis, kita kosongkan saja. Nah, total simpanannya masih sama seperti yang kemarin, sama dengan sum, buka kurung, lalu kita drag dari kolom D ke K. Tutup kurung, enter. Nah, di sini kan simpanannya sudah jelas. Selama 1 tahun itu 15 juta. Nah, berapa sih bunga yang didapatkan Yusuf? Nah, caranya itu masih sama. Bunga per tahunnya kan 1,1%. Nah, kita tinggal sama dengan total simpanan kita kalikan 1,5%. Nah, jadi selama 1 tahun, Yusuf itu menerima bunga sebesar 225.000 selama 1 tahun. Karena Yusuf tidak mengambil uangnya sama sekali dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, kemudian apabila kasusnya misal Stefika, dia akan menabung pada tanggal 10 Juli 2021. Nah, dia memberikan uang sebesar 20 juta. Tapi di pertengahan tahun, Stefika ini butuh uang. Jadi, mau nggak mau dia harus mengambil uang yang sudah dia simpan sebesar 20 juta. Dia mengambil uang sebesar 12.500.000. Nah,
berapa sih total simpanannya? Caranya berbeda dari tadi yang nomor 1, sama dengan debit, kita kurangkan sama kolom kredit. Kita enter. Nah, selama 1 tahun, Stevika itu berhasil mengumpulkan uang sebesar 7.500.000. Nah, berapa sih bunga yang didapat Stevika selama 1 tahun itu? Nah, caranya masih sama kayak tadi. Kita klik sama dengan, kemudian kita klik di kolom total simpanan yang nomor 2, Stevika, kemudian kita kalikan 1,5%. Jadi, selama 1 tahun, Stevika ini mendapatkan bunga sebesar 100 125.000 sebesar ini. Nah, di kolom yang paling terakhir kita buat seperti ini, kita blok semua, kita tutup total simpanan. Nah, fungsinya total simpanan ini apa? Sama seperti yang kemarin sudah dijelaskan, fungsi dari total simpanan ini agar kita yang memegang uangnya itu tahu, kita tuh pegang uang berapa sih yang sebelum akan mendapatkan bunga. Jadi kita tinggal sama dengan sum. Nah, ini kita tinggal drag aja ke bawah sampai nomor terakhir. Nah, segini. Sebagai contoh aja, jadi total simpanan yang dipegang sama satu orang ini, yang menyimpan ini sebesar 22.500.000. Jadi jelas hitungannya. Nah, kita tinggal rapikan saja sedikit. Kita kasih kolom supaya nggak terlalu bingung. Nah, kita rapikan. Kita blok. Kita pakai rata tengah. Bersama blok ini. Jadi, cara menghitung total simpanannya, kita tinggal klik sama dengan ketik sum, buka kurung, kita drag dari kolom debit ke kredit, kita tutup kurung, enter. Nah, kan ketemu. Nah, untuk yang kreditnya terisi, kita tinggal klik sama dengan, kita klik di kolom debit, kita cari tanda kurang, kita klik lagi di kolom kredit, kemudian kita enter. Nah, akan ketemu hasilnya. Sudah secara otomatis akan ketemu. Nah, untuk cara mencari bunganya, sama yang tadi sudah dijelaskan, sama dengan kita klik di kolom total simpanan, kita kali 1,5%. Kita tinggal enter. Nah, akan ketemu. Ini juga sama dengan kita klik, kita kali 1,5%. Jadi bunga yang didapatkan itu setiap tahunnya berbeda-beda, tergantung dari jumlah yang dia tabung, yang dia berhasil tabung. Ini sebagai contoh saja, dan semoga penjelasannya cukup dan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya mau melanjutkan hasil revisi dari video yang kemarin, yang minggu lalu, bahwa laporan kemarin ada kesalahan, ada yang tidak sesuai, di mana jumlah bunga itu seharusnya dibayarkan setiap cicilan dibayar, bukan, jadi bunganya tidak dibayarkan per tahun. Nah, saya sudah buatkan template-nya seperti ini, dan ada keterangan di sini dan untuk menghitung pembayaran pokok, bunga, dan total.
Nah, kurang lebih tabelnya seperti ini, agak berbeda dengan video yang kemarin untuk tabel yang minggu lalu. Nah, sekarang kita akan mulai. Saya yang pertama, saya biarkan sebagai contoh saya sendiri. Kita akan perbesar sedikit. Oke, saya meminjam uang pada tanggal 1 Juli 2021. Nah, pinjaman saya sebesar, kita hitung saja, coba saja 5 juta. Di sini. Lalu kita akan menghitung pembayaran pokok. Nah, pembayaran pokok di sini saya buatkan keterangan. Pembayaran pokok sama dengan jumlah pinjaman dibagi dengan 5. Jadi 5 itu dari jangka tenggat waktu untuk cicilannya. Jadi cicilannya itu 5 kali. Jadi 5 ini adalah dari situ. Jadi kita langsung ke perhitungannya, sama dengan jumlah pinjaman yaitu 5 juta dibagi 5. Kita enter. Nah, 1 juta, pembayaran pokok 1 juta. Lalu untuk bunganya, bunga sama dengan pembayaran pokok dikali 10%. Kita langsung perhitungan, bunga sama dengan pembayaran pokok itu 1 juta dikali 10%. Kita enter. Nah, bunganya 100.000. Lalu untuk total ini gampang saja. Totalnya sama dengan pembayaran pokok ditambah bunga, yaitu pembayaran pokoknya 1 juta dan ditambah dengan bunganya 100.000. Kita enter. Nah, jadi ini adalah total yang harus dibayarkan untuk cicilan pertama. Nilai 1.100.000. Kira-kira demikian. Namun untuk lebih jelas lagi kita akan selesaikan untuk sampai cicilan yang kelima. Nah, pembayaran cicilan yang kedua, pembayaran pokoknya sama dengan jumlah pinjaman dibagi 5. Enter. Pembayarannya 1 juta untuk pokoknya. Baru untuk bunga sama dengan pembayaran pokok dikali 10%. Kita enter 100.000. Lalu untuk total pembayaran pokok ini ditambah dengan bunga yang ini. Kita enter. Nah, ini otomatis nanti akan sama semua, cuman bedanya di perhitungannya aja. Untuk total sama. Lalu untuk cicilan yang ketiga sama dengan jumlah pinjaman dibagi 5. Kita enter. Nah, 1 juta. Jadi sama semua ya. Lalu untuk bunga sama dengan pembayaran pokok yaitu 1 juta dikalikan dengan 10%. Enter. 100.000. Lalu untuk total sama dengan pembayaran pokok yaitu 1 juta ditambah bunga 100.000. Enter. Lalu untuk yang kelima, pembayaran pokok sama dengan pembayaran pokok sama dengan jumlah pinjaman 5 juta dibagi dengan 5. Enter. Masuk. Lalu untuk bunganya sama dengan pembayaran pokok yaitu 1 juta dikali dengan 10%. Enter. Nah, sudah masuk. Itu bunganya 100.000 sama semua ya. Lalu untuk total sama dengan pembayaran pokok yaitu 1 juta ditambah bunga 100.000. Lalu untuk yang terakhir, mohon maaf, ini yang terakhir. Pembayaran pokok untuk cicilan yang kelima sama dengan jumlah pinjaman yang 5 juta
Nah, sebelumnya saya mau bilang, ketika kita udah tekan sama dengan di sini, kita nggak usah ketik atau memasukkan nominalnya secara manual. Kita langsung klik di kolom nominalnya aja di jumlah sini. Ini yang udah ada tanda. Jadi pembayaran pokok sama dengan jumlah pinjaman dibagi 5. Pembayaran pokoknya 1 juta. Lalu untuk bunga, pembayaran pokok dikali dengan 10%. Semua 100.000. Dan totalnya sama dengan pembayaran pokok 1 juta ditambah bunga 100.000. Nah, kira-kira untuk laporannya seperti ini, laporan pinjamannya seperti ini. Mungkin agak ada perbedaan sedikit dengan yang saya buatkan dengan minggu lalu. Soalnya ini kalau satu kali perhitungan tidak bisa, harus saya memutuskan untuk 3 kali perhitungan agar lebih jelas seperti itu. Lalu untuk ini saya membuatkan template, itu yang di bawah ini, template yang di bawah ini. Tetapi di template ini saya tidak memasukkan rumus untuk semua kolom. Saya tidak memasukkan rumus untuk semua kolom karena kenapa? Soalnya kalau saya memasukkan kolom semua, nanti ketika saya mengisi di sini di jumlah pinjaman, nanti di cicilan yang pertama sampai kelima sudah langsung terisi. Jadi semisal membayar cicilan pertama sudah dibayar, padahal yang cicilan kedua terisi, padahal belum dibayar, seperti itu maksudnya. Nah, di sini yang udah ada rumusnya itu pada kolom bunga, dan kolom total. Jadi kita hanya memasukkan pembayaran pokoknya secara manual. Caranya untuk caranya nggak susah, terlalu susah, sama semua, sama dengan yang saya jelaskan pada tabel di atas yang di sini. Kita ikuti saja sesuai keterangan yang ini. Jadi nanti ketika saya memasukkan jumlah pokok di sini, nanti yang untuk bunga cicilan pertama dan total yang harus dibayarkan cicilan pertama sudah keluar, sudah muncul. Nah, untuk contoh kita langsung praktekkan saja. Yang pertama, nama peminjam kita buat saja nama saya sendiri. Saya meminjam uang pada tanggal 1 Juli tahun 2021 sebesar 10 juta. Oke, ini sudah masuk jumlah pinjamannya. Jadi yang saya maksud tadi itu, kalau saya masukkan rumus di bagian pokok ini semua, di pembayaran pokok ini semua, kalau saya masukkan rumus, nanti kalau jumlah pinjamannya sudah masuk, nanti terisi semua, padahal belum bayar, seperti itu. Biar tidak terjadi masalah. Lalu kita langsung saja buktikan apakah rumusnya ini berfungsi atau tidak. Oke, yang cicilan pertama sama dengan pembayaran pokok kita pertama di kolom ini. Nah, kita ikuti panduan yang ini, yang keterangan pembayaran pokok sama dengan jumlah pinjaman dibagi 5. Nah, jumlah pinjamannya 10 juta dibagi 5. Kita enter. Nah, sudah masuk. Pembayaran pokoknya sebesar 2 juta dan bunganya 200.000 dan total yang harus dibayarkan 2.200.000, seperti itu. Nah, untuk cicilan yang kedua juga seperti itu. Kita hanya mengisi pembayaran pokoknya saja. Untuk bunga dan totalnya sudah nanti akan terisi secara otomatis.
mengapa saya tidak memberikan rumus di kolom pembayaran pokok? Karena rumus yang ada di pembayaran pokok ini akan berkaitan dengan jumlah pinjaman. Jadi ketika sudah memasukkan jumlah pinjaman, otomatis nanti di sini jumlah pembayaran pokok ini akan terisi secara otomatis. Padahal belum dibayarkan. Sorry, ini saya kita hapus. Padahal belum dibayarkan. Jadi itu kelirunya. Lalu untuk yang kedua kita akan selesaikan yang contoh yang pertama. Yang kedua sama dengan itu tadi, pembayaran pokok sama dengan jumlah pinjaman yang ini dibagi 5. Nah, itu saja, cuma ngisi pembayaran pokoknya. Untuk perhitungannya sudah jelas ada di sini. Nanti bunga dan totalnya secara otomatis akan terisi. Sampai yang akhir kita buat lagi pembayaran pokok sama dengan jumlah pinjaman 10 juta dibagikan dengan 5. Sudah masuk lagi. Lalu untuk yang keempat, pembayaran pokok sama dengan jumlah pinjaman yaitu 10 juta dibagikan dengan 5. Enter udah keluar semua. Lalu yang terakhir, cicilan yang kelima, pembayaran pokok sama dengan jumlah pinjaman 10 juta dibagi 5. Enter. Nah, kita akan lihat. Nah, di sini rumusnya berfungsi dengan baik, dan nanti template ini bisa digunakan untuk membantu ibu-ibu sekalian dalam menuliskan laporan pinjaman untuk dusun keuangan. Nah, setelah ini saya akan berikan tutorial juga menggunakan Microsoft Excel di handphone Android. Seperti yang saya buat di video minggu lalu. Saya akan buatkan, dan template ini nanti saya akan buka di Android. Ini sekian dulu, kita akan lanjutkan melalui handphone Android. Nah, oke, baik, sekarang kita sudah ada di template laporan pinjamannya menggunakan handphone melalui aplikasi yang sama, yaitu Microsoft Excel. Ini ukuran aplikasinya nggak terlalu berat, cuma 64 MB. Nah, sekarang kita sudah lihat di sini. Ini tadi yang saya jelaskan di laptop hampir sama ya. Sudah saya buka melalui Melalui file atau file WA. Lalu untuk penginstalan aplikasi ini hampir sama dengan yang saya berikan atau saya tunjukkan kemarin. Sekarang kita langsung saja ke sini. Kita akan buktikan yang di layar laptop tadi, yang saya jelaskan di laptop sama yang di handphone ini. Kita akan buktikan lagi, dan untuk langkah-langkahnya juga. Nah, tadi yang nomor 1, saya meminjam uang pada tanggal 1 Juli 2021 sebesar 3 juta. Untuk mengisi ini kita bisa klik 2 kali 3 juta, kita centang. Nah, 3 juta sudah. Baru kita akan mengisi pembayaran pokok. Nah, itu kita bisa lihat di sini pembayaran pokok. Nah, di sini ada pembayaran, ada keterangan. Pembayaran pokok sama dengan jumlah pinjaman dibagi 5. Kita baru di sini, atau
kita bisa klik 2 kali atau klik di atas ini. Nah, jumlah pinjaman, ini jumlah pinjaman, baru kita bagi dengan 5. Nah, checklist 600.000. Lalu untuk bunganya, kita bisa klik lagi di bagian sini, di bagian atas ini ya. Nah, sorry, di bagian atas ini, bagian atas itu. Nah, di sini untuk bunganya kita klik sama dengan, lalu pembayaran pokok yaitu 600.000 dikali 10%. Lalu kita checklist 60.000. Sama ya dan sama yang dilihat tadi. Lalu kita akan isi totalnya sama dengan jumlah pembayaran pokok yang ini 600.000 ditambah bunga yaitu 60.000. Kita checklist 660.000. Jadi ini total yang harus dibayarkan untuk setiap bulannya 660.000. Lalu untuk yang kedua hampir sama ya, sama semua, sama dengan jumlah pinjaman dibagi dengan 5. Kita checklist sama 600.000. Lalu untuk bunga sama dengan pembayaran pokok yaitu 600.000 dikali 10%. Kita checklist lagi 60.000, sama ya total yang di cicilan pertama, bunga cicilan yang pertama sama bunga di cicilan yang kedua sama. Lalu untuk totalnya kita sama dengan pembayaran pokok yaitu 600.000. Kita langsung klik di angkanya saja, nggak usah tulis manual. Baru ditambah bunga, nah itu 60.000. Nah, kita tinggal klik dia aja di sini. Nah, lalu checklist. Nah, 660.000. Nah, untuk cicilan ketiga juga sama dengan jumlah pinjaman dibagi dengan 5. Checklist. Nah, 600 sama ya. Pembayaran pokok yang di cicilan kedua, yang ketiga juga sama. Lalu untuk bunganya klik lagi di atas ini di samping FX. Lalu kita klik sama dengan pembayaran pokok yaitu 600.000 dikali dengan 10%. Checklist. Nah, untuk total sama dengan pembayaran pokok ditambah dengan bunga. Checklist. Nah, sama ya. Nah, lalu berikutnya cicilan yang keempat. Nah, pembayaran pokok sama dengan jumlah pinjaman itu 3 juta. Jumlah pinjaman dibagi dengan 5. Checklist 600. Lalu untuk bunganya kita akan isi lagi bunga sama dengan pembayaran pokok yaitu 600.000 dikali dengan 10%. Checklist. Nah, udah muncul, yaitu bunganya 60.000. Lalu untuk total sama dengan pembayaran pokok yaitu 600.000 ditambah dengan bunga yaitu ditambah 60.000. Kita checklist. Nah, 660.000 total yang harus dibayarkan untuk cicilan yang keempat. Sama semua, cicilan yang pertama sampai cicilan yang kelima, total yang harus dibayarkan itu 660, sudah sama dengan bunga tiap pembayaran cicilan. Lalu untuk yang kedua, untuk yang terakhir,
yang kelima, pembayaran pokok sama dengan. Nah, di sini saya mau jelaskan kalau kita sudah hanya ketik sama dengan atau klik sama dengan, kita nggak usah buat misalkan tadi pembayaran pokok itu dikali pembayaran pokok sama dengan jumlah pinjaman dibagi 5. Kita tadi kan bunga pinjamannya 3 juta. Kita nggak perlu klik manual lagi seperti ini. 3 juta nggak usah. Kita dibagi 5, nggak usah seperti ini. Kita langsung saja. Soalnya kalau dia pakai sama dengan itu nanti akan otomatis. Jadi sekarang lanjut aja. Karena saya sudah klik sama dengan, langsung klik aja nominalnya yang pinjaman tadi. Pinjamannya 3 juta. Nah, lalu untuk pembagian 5-nya kita bisa manual. Dibagi 5. Nah, sama checklist. Kalau ada sudah kan. Lalu untuk bunganya ketik sama dengan. Lalu untuk sama dengan bunga pembayaran pokok yaitu 500.000, langsung aja diklik dengan 500.000 itu dikali 10%. Mohon maaf, di sini kalinya itu yang bentuk ini ya, yang berbentuk bintang. Ini yang saya lingkar ini. Nah ini. Nah itu. Yang ini. Dikali 10%. Checklist. Nah udah, bunganya udah muncul. Lalu untuk totalnya yaitu sama dengan pembayaran pokok yaitu 600.000 ditambah sama bunganya 60.000. Nah 660.000. Lalu untuk yang terakhir saya akan buktikan juga untuk pembuatannya di rumus yang telah saya berikan tadi. Oke, saya akan hapus terlebih dahulu. Dan gampangnya itu ya di penggunaan ini melalui HP, keunggulannya itu ya kemarin saya sempat bilang, ketika kita bepergian, misal kita bertemu sama anggota peminjam, kita ketika dia mau membayarkan cicilannya, kita bisa isi langsung. Oke, ini sudah saya hapus. Lalu akan kita mulai saja. Nah, di sini kita akan buktikan yang di laptop dan yang di handphone itu apakah sama. Rumusnya berfungsi seperti itu. Oke, kita akan isi lagi secara manual. Saya pinjam sebesar 7 juta. 7 juta ya. Maaf. Kita klik 2 kali. 7 juta. Lalu checklist. 1 juta. Baru di sini untuk pembayaran pokoknya. Saya singgung lagi untuk tadi yang saya jelaskan di laptop bahwa di sini saya tidak berikan semua rumus karena ketika saya berikan semua rumus untuk kolom yang pembayaran pokok nanti akan terisi untuk semua cicilan yang pertama sampai cicilan yang kelima. Seperti itu. Jadi nanti ketika sudah isi jumlahnya terus tiba-tiba keisi semua di sini. Nah, padahal belum bayar, nanti akan terjadi masalah. Oke, kita akan isi secara manual untuk bagian pembayaran pokok saja. Untuk bagian bunga dan total sudah ada rumusnya. Kita akan mulai. Pembayaran pokok sama dengan jumlah pinjaman yaitu 7 juta dibagi dengan 5. Checklist. Nah, dia kan secara otomatis sama ya. Terisi. Ini sama ya dengan yang saya di laptop tadi. Jadi ini cuma isi bagian pembayaran pokok saja. Untuk bagian bunga dan totalnya akan secara otomatis.
Lalu untuk cicilan kedua sama dengan jumlah pinjaman 7 juta dibagi 5 checklist. Nah, ini juga sudah terisi secara otomatis ya untuk bunga dan cicilannya. Untuk bunga dan totalnya. Lalu cicilan ketiga sama dengan jumlah pinjaman yaitu 7 juta, jumlah pinjaman 7 juta dibagi dengan 5. Kita checklist. Nah, sudah terisi lagi. Sama semua kan? Nah, untuk yang terakhir juga seperti itu. Sama dengan jumlah pinjaman yaitu 7 juta. 7 juta dibagi dengan 5. Bagi dengan 5. Checklist. Nah, sama ya. Udah keluar. Lalu untuk yang terakhir. Sama dengan pembayaran pokok sama dengan jumlah pembayaran pokok sama dengan jumlah pinjaman yaitu 7 juta. Mohon maaf, di sini ada salah. Jumlah pinjaman tadi pembayaran pokok sama dengan jumlah pinjaman 7 juta dibagi dengan 5 checklist. Nah, dia sudah terisi. Nah, kira-kira demikian. Nah, ini template-nya akan kami berikan, tetapi untuk rumusnya kami tidak berikan secara keseluruhan, hanya bagian pembayaran, bagian bunga dan total. Lalu untuk pembayaran kami tidak bisa berikan rumus. Ya, nanti itu bisa diisikan secara manual. Ya, itu gampang saja, kita bisa lihat keterangan di sini. Untuk menghitung pembayar pokok, untuk menghitung bunga, untuk menghitung total. Kira-kira demikian. Oke, baik. Sekian dari kami. Semoga yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa digunakan dan bisa membantu untuk menjalankan segala untuk pelaporan yang pinjaman ataupun yang simpanan. Kira-kira demikian. Semoga sangat membantu. Sampai di sini. Jika ada kesalahan, mungkin saya agak terlalu kecepatan atau mungkin agak ada yang ngomongnya itu ada yang salah-salah seperti itu. Saya mohon maaf. Kami minta maaf dengan yang sedalam-dalamnya. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.